Baik. Nah, jika nanti sudah mendapatkan hasil seleksi, apakah sudah lulus ataukah tidak ya, terutama untuk yang sudah lulus ya. Nanti kalau hasilnya lulus akademiknya, maka Bapak Ibu yang sudah hasilnya lulus seleksi akademiknya dan nanti Bapak Ibu yang mendapatkan notif ya bahwa Bapak Ibu sudah lulus akademik, maka Bapak Ibu harus menunggu informasi berikutnya, yaitu apakah Bapak Ibu akan menjadi antrian untuk kuota PPG dalam jabatan angkatan 2. Misalnya Bapak Ibu, misalnya yang lulus seleksi akademik ya, baik yang lulus itu adalah misalnya dari 199 orang ternyata yang lulus misalnya 100.000 ya, misalnya 100.000. Ditambah dengan antrian yang lalu, misalnya ya, ditambah antrian yang lalu berapa ya, misalnya 150.000. Ternyata kuotanya hanya 50.000 untuk angkatan 2. Berarti tidak semuanya bisa mengikuti PPG di angkatan 2. Dari 150.000 itu berarti hanya 50.000 yang diambil. Oleh karena itu, tolong dicek nanti SIM PKB-nya, apakah Bapak Ibu yang lulus akademik, apakah Bapak Ibu yang antrian, ya, meskipun yang belum ikut, meskipun tidak ikut tanggal 22-23 Juli ini, juga cek, ya. Jadi Bapak Ibu nih yang tidak tampil kartu seleksi akademiknya juga cek, karena Bapak Ibu siapa tahu juga menjadi antrian, ya. Itu cek juga. Jadi yang lulus seleksi akademik, kemudian yang sudah menjadi antrian, itu mohon dicek nanti apakah Bapak Ibu yang akan mendapatkan notif konfirmasi kesediaan. Kalau mendapatkan notif konfirmasi kesediaan, itu nanti ada informasi apakah Bapak Ibu sebagai peserta utama, apakah Bapak Ibu sebagai peserta cadangan. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta utama, berarti aman. Kalau Bapak Ibu bersedia, ya bersedia sebagai peserta utama misalnya di UNY. Kalau bersedia dan sudah sesuai bidang studi PPG-nya, maka bisa lanjut. Tapi kalau yang cadangan, ya, kalau yang cadangan misalnya bersedia belum tentu lanjut. Ya, tergantung kalau ada peserta yang mengundurkan diri. Kalau ada peserta utama yang mengundurkan diri, maka Bapak Ibu yang cadangan bisa berkesempatan, belum tentu tapi ya. Misal yang mengundurkan diri 1 orang, cadangannya 5, ya, nggak mungkin semuanya ya kan. Jadi tetap menunggu informasi. Ya, tapi kalau peserta utama dan bersedia, maka itu sudah pasti lanjut, ya. Dan tolong diperhatikan bagi Bapak Ibu yang kurang sehat, yang memang sedang dalam masa penyembuhan atau sedang sakit parah ya. Ya kalau sakit flu sih insya Allah 3 hari sembuh ya Bapak Ibu. Tapi kalau sakit parah, saya sarankan supaya tidak bersedia saja dulu ya. Nggak apa-apa, ditunda aja dulu PPG-nya. Tidak perlu lanjut ya, nanti saja PPG-nya. Gitu ya. Jadi jangan lanjut dulu. Ditunda aja. Nanti akan dipanggil kembali. Daripada Bapak Ibu memaksakan diri, nanti akhirnya berhenti tengah jalan itu malah repot. Ya, merepotkan Bapak Ibu sendiri. Karena kalau berhenti tengah jalan, di saat perkuliahan berhenti, itu nanti sulit untuk bisa dipanggil kembali Bapak Ibu. Ya. Nah, juga yang CPNS, misalnya belum latsar, dan kemungkinan ada jadwal latsar dalam waktu dekat ini, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Kemudian yang ibu hamil, ya, ibu hamil yang mau melahirkan, lebih baik jangan juga, ya, daripada nanti akan merepotkan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi kami sarankan bagi yang kira-kira berhalangan di bulan Agustus September untuk mengikuti PPG lebih baik tidak ikut ya atau tidak bersedia saja ya. Konfirmasi tidak bersedia. Nanti disampaikan alasannya misalnya hamil, sakit dan lain sebagainya.